Tadi kita sudah menyaksikan bersama kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam rangka kunjungan kerjanya ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Tadi dilakukan pertemuan secara bilateral antara delegasi dari Australia dan Indonesia yang membicarakan banyak hal-hal seputar situasi bilateral, situasi regional dan juga situasi global. Inti dari kunjungan beliau pada hari ini itu adalah tadi yang kita saksikan bersama, penandatanganan traktat atau perjanjian antara Indonesia dan Australia yang disebut dengan Treaty on Common Security, ya. Traktat kerjasama antara dua negara. Sebagai informasi bahwa ini adalah merupakan kelanjutan dari hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Sydney pada bulan November yang lalu, di mana saya dan Menteri Luar Negeri Penny Wong telah menyetujui satu dokumen perjanjian yang isinya adalah bahwa ada kesepakatan untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya mempengaruhi keamanan kedua negara yang dilakukan dalam bentuk konsultasi antara dua kepala negara ataupun pejabat kementerian yang ditunjuk. Hal ini juga disepakati bahwa ada satu forum yang sifatnya teratur dilakukan untuk membahas masalah-masalah seputar keamanan kedua belah pihak. Tentu saja berdasar pada hukum-hukum internasional yang berlaku, kemudian juga berdasar pada penghormatan masing-masing pihak terhadap integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, yang kalau ditinjau dari sisi historisnya, perjanjian ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Modelnya juga kita mengambil model dari apa yang disebut Lombok Treaty tadi disampaikan di tahun 95. Kemudian isu-isu yang menjadi concern bersama tentang keamanan nanti dibahas dalam forum konsultasi ini. Intinya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya juga dilakukan penandatanganan memorandum kesepahaman antara Danantara dengan pemerintah Australia terkait dengan investasi masing-masing baik di Indonesia maupun di Australia. Kedua perjanjian ataupun kesepahaman ini menunjukkan adanya suatu hubungan yang dalam dan erat antara Indonesia dan Australia, seperti tadi juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa secara historis Australia memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Indonesia di masa-masa perjuangan kemerdekaan kita, kemudian pengakuan kemerdekaan. Jadi sudah, yang kedua adalah posisi geografis kita dan Australia yang mentakdirkan kita untuk hidup bersama, berdampingan selama-lamanya, ya, untuk saling menghormati dan menghargai. Dan saya kira ini merupakan faktor yang alamiah
merupakan faktor yang logis untuk meningkatkan kerjasama yang lebih dalam antara Indonesia dan Australia. Saya kira itu saja secara garis besar. Rencananya Perdana Menteri Albanese akan ada di Jakarta sampai besok. Beliau dijadwalkan kembali ke Australia besok pagi. Dan saya kira tadi pertemuan berlangsung dalam suasana yang sangat akrab, karena kedua pemimpin negara ini juga mempunyai kedekatan personal. Jadi pertemuan sangat cair, pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan juga sangat cair, sangat terbuka, dan yang pasti keduanya juga berharap banyak terhadap kestabilan di wilayah kita ini, khusus di kawasan kita ini, dan sama-sama berkomitmen untuk menciptakan satu wilayah yang tenang, yang sejuk, yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara dan masing-masing rakyatnya. Terima kasih. Saya Nia dari Kompas mau tanya soal ini Mas. Ini sebenarnya kalau Mas bilang garis besarnya sama dengan treaty Lombok Treaty yang sudah ditandatangani pada tahun 1995. Tapi kalau misalnya kita melihat konteks geopolitik saat ini, keuntungan yang didapat oleh Indonesia tuh dari adanya treaty yang saat ini tuh apa Mas? Terus yang kedua tadi kan di sambutannya PM Albanese itu sempat menyampaikan soal tawaran, ada tawaran untuk perwira senior Indonesia bisa punya posisi di ADF gitu. Itu maksudnya gimana sih Mas? Posisi di ADF? Offering establish of a new embedded position of Indonesian senior officer in ADF. Jadi ADF itu Australian Defence Force. Iya Mas. Jadi ini merupakan satu extension ya dari kerjasama Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Australia tahun 2006, yang juga sudah menuliskan atau menyuratkan adanya hubungan kerjasama antara kedua militer dalam bidang pendidikan misalnya gitu kan, dan itu juga tadi yang juga menjadi pembahasan. Kemudian tadi kalau ditanya mengenai situasi untungnya bagi Indonesia apa, jadi negara kita tidak bisa lepas dari hubungan dan keterkaitan serta situasi global. Kemudian terlebih lagi situasi regional. Jadi apa yang terjadi di kawasan ini, kemudian apa yang terjadi di dunia secara global itu saling mempengaruhi. Kita punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah menjaga integritas wilayah yang pertama ya, kemudian kedaulatan kita, kemudian yang juga merupakan sesuatu yang penting dan menjadi program dari pemerintahan dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan nasional kita ini, kita perlu satu suasana yang stabil, suasana yang tenang, suasana yang sejuk, damai gitu. Karena kalau tidak ada kestabilan, tidak ada perdamaian, tidak ada atau adanya tensi atau konflik, itu akan membuat keinginan dan kepentingan serta cita-cita kita tadi itu tidak bisa tercapai. Jadi di situ saya kira kenapa kita penting untuk membuat kerjasama dengan negara-negara di kawasan, negara-negara di sekeliling kita, supaya apa yang menjadi tujuan dan kepentingan kita itu bisa terlaksana dan tercapai.
itu gimana ya Mas Bayu? Yang jadi kan dalam treaty ini ada sejumlah inisiatif pertahanan baru. Tidak ada sejumlah inisiatif pertahanan baru. Tadi saya sampaikan bahwa treaty ini adalah traktat untuk membuat satu forum konsultasi bilateral di bidang keamanan antara yang dilakukan oleh pimpinan kedua negara. Tidak ada inisiatif-inisiatif pertahanan. Kalau tadi ditanya apakah ini merupakan apa tadi istilahnya? Fakta, tidak. Ini bukan merupakan fakta, ini bukan merupakan bukan fakta pertahanan, bukan fakta militer gitu. Tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah. Jadi berarti kalau misalnya persepsi security challenge-nya Australia dan Indonesia mungkin beda, itu berarti Indonesia tidak mempersepsi misalnya China sebagai atau seperti itu. Kita tidak membicarakan soal itu. Ini konsultasi yang kita persepsikan masing-masing apa ya. Situasinya kan bukan hanya persepsi tapi juga situasi situasi faktual yang terjadi itu seperti apa, itu juga pembahasan. Mas Uki, kan ini juga 95 sudah ada, cuman terkesan di revive lagi atau dihidupkan kembali. Tapi bedanya sama 95 apa sih Mas, khususnya di bagian konsultasi? Kalau apakah benar di level yang akan melakukan konsultasinya, kalau di 95 mungkin hanya di level menteri, tapi kalau yang tadi kami baca dari pihak Australia ada leader dan menteri. Ya. Artinya apakah setelah ini apakah ada kegiatan reguler lagi di antara para leadernya atau gimana Mas? Saya kira itu merupakan konsekuensi logis berikutnya ya, bahwa ini adalah media konsultasi antara pimpinan dan juga level menteri ya, itu yang akan terjadi. Ada forum-forum diskusi, forum-forum konsultasi yang sifatnya rutin. Artinya akan diselenggarakan dalam waktu dekat untuk agenda di leadernya annually atau akan seperti apa maksudnya? Itu belum kita bahas pasti, tapi sesuai yang disampaikan bahwa ada forum rutin untuk membahas dan berkonsultasi ya. Jadi sama tugas. Jadi dari Australia misalnya bisa mengharapkan Indonesia bisa membackup Australia apabila ada tantangan yang diarahkan ke Australia dari Indonesia. Itu hypothetical ya. Kita baru tahu coklat pie itu coklat pie kalau kita udah rasakan dan rasanya coklat pie. Nah, setelah ini akan dilakukan ratifikasi mungkin dari perjanjian yang ini atau seperti apa di bawah? Kita lihat nanti prosesnya, itu Mensesnek yang tahu prosesnya. Mungkin konsultasi terdekat yang sudah. Konsultasi ini kan kita kayak misalnya foreign minister antar ASEAN itu juga kan ada forum konsultasinya, ada retreat, nanti pertemuan menteri luar negeri, ada nanti pertemuan leaders, ada summit segala macam, dan juga ada konsultasi bilateral dengan Singapura, kita ada dengan Jepang, Jepang itu ada 2+2 juga gitu kan. Australia ada 2+2, Tiongkok ada 2+2 gitu kan. Kita ini saling bicara lah. Jadi di tengah situasi yang seperti ini yang namanya komunikasi, kemudian kerjasama, kolaborasi, itu sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan satu pemahaman yang sama terhadap situasi global. Kemudian kita juga punya kepentingan-kepentingan yang ingin kita wujudkan gitu kan. Oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin jadi tetangga yang baik. Oleh karena itu ya kita saling membicarakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana bekerja sama untuk bisa mengambil sesuatu yang baik dari situasi yang ada sekarang. Ada tingkat waktu buat implementasinya kapan nggak Mas? Kalau di APIDO kan nggak ada ya, belum ada. Kapan akan diimplementasikan? Nanti kita bicarakan sama di level teknis. Oke? Tadi kan ada Pak Prabowo sempat ngajak kalau di bidang pendidikan. Nah, kira-kira tadi kan adanya dengan TARA tuh. Kira-kira maksudnya skemanya seperti apa sih ya, kalau dengan TARA atau
alur investasi pendidikan itu seperti apa, penguatan kapasitas guru dan Bukan tadi kerjasama pendidikan, kalau investasi kan di tempat-tempat lain. Kerjasama pendidikannya contohnya aja kan ada beberapa universitas Australia yang sekarang udah ada di sini ya, itu dieratkan. Apakah itu nanti universitasnya ditambah, kurang lebih seperti itu. Atau ada pertukaran pelajar, guru dan sebagainya. ada peran dengan TARA masuk atau gimana masuk investasi di sektor pendidikan tadi? Hal yang terpisah itu ya. Dan antara investasi baik di sini ataupun di Australia. Pendidikan kita berbicara sektor yang berbeda gitu. Mungkin pertanyaannya lebih kepada perjanjian struktur, tapi kenapa ada Iya gitu. Ada dua hal. Itu tadi kita karena ini kan sama-sama kepentingan nih. Jadi traktat ini urusannya security, terus tadinya mau dilakukan terpisah, gitu kan, biar nggak membingungkan kayak gini, gitu kan. Tadinya mau dilakukan terpisah, tapi karena ini dinilai strategis ya, strategis dalam arti kan kerjasamanya itu harus yang ingin kita lakukan itu kerjasama yang luas, ya. Termasuk juga oleh karena itulah kemudian ya udah dijadikan satu saja tanda tangan dan antara itu di momen dan tempat yang sama.